Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa untuk mata kuliah yang baru, mata kuliah e-learning. Eh, Pada hari ini kita akan membahas beberapa hal tentang e-learning. Tentu tidak langsung ke e-learning ya, tetapi kita akan membahas tentang sesuatu yang lebih dasar, lebih basic tentang bagaimana perjalanan kita sebagai calon-calon sarjana pendidikan atau calon-calon guru seperti itu. Tentu kita akan bahas e-learning pada beberapa pertemuan yang akan datang, tetapi untuk di awal ini kita akan samakan persepsi kita tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran dan bagaimana peran kita sebagai seorang guru ketika di dalam pembelajaran. Oke, kita mulai aja. Kita masuk di topik yang pertama, yaitu adalah review mindset pengajaran. Ini adalah hal yang perlu kita tanamkan pada diri kita dan perlu kita juga sadari bahwa kita adalah orang-orang yang akan menjadi guru di kelak, karena tentu jurusan kita itu memungkinkan kita atau membuat kita menjadi seorang guru di masa yang akan datang. Tapi kita coba persamakan persatu dulu untuk melihat bagaimana sih peran kita menjadi seorang guru seperti itu. Oke. Kalau kita bertanya nih, ketika kita menjadi seorang guru itu apa yang kita pikirkan? Ini hal yang perlu kita renungkan dan perlu kita juga lakukan. Sebenarnya apa sih yang kita pikirkan sebagai seorang guru? Tentu jenengan-jenengan ini tidak hanya sebagai seorang mahasiswa lagi, seorang yang ada di balik meja, tapi jenengan akan tampil di depan kelas. Hal yang perlu kita pikirkan adalah apa yang harus jenengan lakukan ketika menjadi seorang guru. Itu yang penting, karena mau nggak mau ketika jenengan lulus dari sini, jenengan akan menjadi seorang yang akan ada di depan kelas, menjadi seorang guru, menjadi seseorang yang diperhatikan oleh siswa jenengan seperti itu. Jadi ketika kita jadi guru, apa yang Anda pikirkan? Ya, itu menjadi dasar atau hal yang perlu kita renungkan ketika kita ada atau memilih profesi menjadi seorang guru. Nah, dalam pembelajaran tentu kita harus tahu nih, ada dua tipe yang bisa membuat pembelajaran itu berubah arah. Yang pertama adalah materi. Materi apa yang kita ajarkan? Atau yang kedua, aktivitas belajar apa yang sebaiknya dilakukan oleh siswa atau peserta didik. Kita tentukan nih, menjadi seorang guru nih, apakah materi yang kita fokuskan atau aktivitas yang kita akan lakukan dengan anak-anak seperti itu. Karena ini menjadi dasar bagaimana cara pembuatan pembelajaran yang baik dan efektif. Tentu nanti kita akan coba nanti sangkutkan dengan e-learning ya, tapi ini adalah gambaran ketika kita memilih suatu metode, apakah itu akan berdampak seperti apa. Karena yang menentukan arah pembelajaran adalah seorang guru. Sehingga guru itu fokus ke materi atau fokus ke aktivitas. Nah, kalau pilih yang A, ya, itu dampaknya mungkin kita juga sudah mengalami. Ada dosen yang hanya menerangkan materi saja, atau guru yang hanya fokus ke materi. Apa efeknya? Efeknya ya, seperti ini, seperti gambar. Ngantuk, tidak fokus, terus merasa bosan, dan banyak hal yang bisa jenengan sebutkan. Tapi intinya, kalau kita sebagai seorang guru itu fokus ke materi saja, ya, tanpa melihat bagaimana hal-hal yang ada di kelas, itu efeknya adalah membuat kelas itu menjadi membosankan. Itu yang pertama. Gimana kalau yang kedua? Kita memperbanyak aktivitas. Kita gerakkan anak-anak untuk belajar, untuk ikut dalam aktivitas pembelajaran kita. Nanti ada yang menyampaikan pendapat, ada yang menulis, ada yang mendengarkan, ada yang menyimak, ada yang menganalisis, banyak sekali. Jadi kita fokus ke aktivitas. Nah, itu membuat banyak sekali variasi dalam pembelajaran. Nah, kita kembali lagi ke
arti dari pembelajaran seperti itu ya. Nah, belajar itu seperti apa toh? Sesuai dengan teori, belajar itu terjadi ketika semuanya mengalami, merasakan, baik mendengarkan, melihat, mencoba, mempraktekkan, semuanya itu adalah belajar. Sehingga jangan sekali-kali ya kita sebagai guru ataupun pengajar itu berpikir bahwa mengajar itu hanya fokus kepada materi. Perlu juga menyertakan, saya garis bawahi, menyertakan anak didik kita untuk terlibat masuk dalam kegiatan belajar kita. Tentu kita sudah setuju bahwa ketika kita hanya fokus ke materi tanpa melibatkan mereka, tanpa mereka bergerak, tanpa mereka ikut menimbrung, seperti itu akan membuat bosan dalam pembelajaran. Jadi dasarnya ketika pembelajaran itu adalah harus melibatkan peserta didik. Ini nanti ada sangkut pautnya dengan e-learning yang akan kita pelajari. Oke. Kemudian ini saya kutip dari salah satu pakar pendidikan dari luar negeri. Itu belajar adalah merubah yang relatif mentap sebagai akibat dari pengalaman dan interaksi siswa dengan. Di sini ada kata-kata pengalaman dan interaksi. Ini harus kita garis bawahi. Tanpa ada pengalaman dan interaksi, maka pembelajaran akan tentu dipastikan itu membosankan, tidak efektif. Tidak efektif itu berarti tidak diterap dengan baik, dan juga tidak bisa disalurkan dengan baik juga. Itu yang perlu kita tanamkan. Besok ketika jenengan coba untuk membuat e-learning, terapkan prinsip bahwa yang jenengan buat itu harus harus ada pengalaman dan interaksi antara Anda sebagai guru ya, dan juga audien atau peserta didik seperti itu. Itu yang terpenting. Jadi jangan sampai cuma fokus ke materi, share materi saja tanpa diterangkan. Mungkin diterangkan sedikit tapi diterangkan tapi siswanya tidak mengalami atau tidak ada interaksi, maka dipastikan bahwa pembelajarannya tidak bisa diterima dengan baik. Nah, setelah kita berpikir sebagai seorang guru, bagaimana tuh ya pembelajaran yang baik itu, bagaimana tuh penyelenggaraannya, muncul lagi pertanyaan. Kalau kita fokus pada kegiatan kita, entah itu membaca ataupun menganalisis atau presentasi mungkin, sebenarnya berapa persen siswa yang mengalami itu, siswa yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang jenengan bikin. Ini tentu menjadi tanggung jawab guru. Ya. Kenapa? Karena memang yang menjadi tokoh utama, penggerak dalam suatu kelas itu adalah seorang guru. Kalau guru salah dalam menentukan kegiatan yang dilakukan, walaupun kata Pak Priyo itu ketika pembelajaran itu harus fokus kegiatan. Oke, saya buat kegiatan. Tapi metode atau tata cara dalam penyusunan kegiatan itu bagaimana? Apakah berapa persen yang bisa menangkap atau bisa melakukan itu? Apakah cuma 20%? Apakah 40%? 60%? Atau bahkan lebih 80% ke atas? Kita bisa menentukan. Ketika persentasenya itu meningkat, maka semakin efektif pembelajaran kita. Tinggi, bahwa aktivitas itu ada pengalaman dan interaksi, tapi juga harus dibarengi dengan teknik yang bagus, sehingga persentase dimengerti itu juga lebih besar. Nah, tentu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita ingat? Apa yang kita tanamkan dalam diri sebagai seorang guru? Yang pertama, ini dicatat nih, menceritakan bukan mengajar. Rubah mindset mengajar menjadi menceritakan. Kita punya cerita, kita punya kegiatan, kita punya sesuatu yang bisa dieksplor, bisa dibagikan kepada anak didik kita. Ceritakan, bukan mengajar. Mengajar itu kesannya itu adalah seperti seperti menggurui atau mungkin paling ahli. Bukan, kita menceritakan sesuatu yang ada seperti itu. Lebih baik kita ceritakan. Yang kedua adalah mendengarkan, bukan belajar. Jadi bukan belajar, tapi mendengarkan. Mendengarkan dalam arti di sini adalah menyimak dengan baik. Bukan belajar. Belajar itu kan ada perintah, ada paksaan, tapi kita mendengarkan. Bagaimana
tentu mendengarkan itu dilakukan karena sesuatu yang menarik. Seperti itu. Belajar adalah mengalami. Ingat ya, belajarnya adalah mengalami. Dan ada interaksi di situ. Ingat ya, belajar harus ada pengalaman dan interaksi. Ketika dua unsur itu tidak ada, maka tidak bisa belajar dengan baik. Dan terakhir nih, mengajar memfasilitasi terjadinya belajar. Kita sebagai seorang guru harus tahu bahwa tugas kita adalah menyelenggarakan pembelajaran di kelas, yang memulai pembelajaran, yang mengarahkan anak didik, bahkan menutup pembelajaran, memberikan kesimpulan, itu adalah tugas kita. Sehingga tugas kita sebagai orang yang mengajar itu harus tahu bahwa yang menjadi pusat perhatian, yang memfasilitasi terjadinya pembelajaran itu adalah kita. Maka peran kita sebagai guru sangat penting. Itu semoga bisa ditanamkan. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Ini adalah dasar kita dalam pembelajaran e-learning ini. Sebelum kita membahas teknis ya tentang e-learning, alangkah baiknya saya ingatkan kembali bahwa kita adalah prodi pendidikan, sehingga kita akan menjadi seorang guru. Nah, ada rules guru-guru yang perlu kita pahami agar kelak ketika kita menjadi guru, pembelajaran yang kita selenggarakan menjadi efektif dan bisa dipahami dengan baik. Oke, terima kasih itu untuk penjelasan pada pertemuan pertama ini. Semoga dapat dipahami. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.